Arus lalu lintas di Jalan Lintas Timur Sumatera Jambi menuju Riau terpantau masih lenggang. Puncak arus mudik di Terminal Alam Barajo, Kota Jambi sudah terjadi sejak 4 hari lalu. Pada momentum arus mudik Hari Raya Idul Fitri tahun ini, 4 SPBU di Kabupaten Muaro Jambi membuka 24 jam pelayanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini, edisi Jumat 28 Maret 2025. Ya saudara, selain 3 berita utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Cynthia Permana. Dan saya Ridho Pratama, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Ya saudara, arus lalu lintas di Jalan Lintas Timur Sumatera Jambi menuju Riau terpantau masih lenggang. Kapolsek Sekernan AKP Taroni Zebua memprediksi puncak arus mudik di Jalan Lintas Timur Sumatera Jambi menuju Riau terjadi pada besok, Sabtu. Meski telah memasuki masa libur cuti bersama bagi ASN, namun arus lalu lintas di Jalan Tim Sumatera Jambi Riau masih terpantau lengang. Belum ada peningkatan mobilitas kendaraan pemudik yang melintas di jalan nasional penghubung antar provinsi ini. Kendaraan yang melintas masih didominasi roda 2, roda 4, bus dan truk pengangkut sembako. Kapolsek Sekernan AKP Taroni Zebua memprediksi peningkatan arus lalu lintas di Jalan Tim Sumatera Jambi Riau terjadi pada Sabtu atau 2 hari menjelang Idul Fitri. Pemudik yang merasa lelah, ngantuk, capek, kita menyediakan tempat di sini, ada pospam bisa rehat sejenak. Kemudian ada juga ruang tunggu yang memang disiapkan oleh kita untuk beristirahat sejenak. Jadi kalau ngantuk ya berhenti sebentar istirahat, jangan sampai terjadi kecelakaan karena mengantuk. AKP Taroni Zebua menghimbau agar para pemudik untuk berhati-hati saat berkendara dan mentaati aturan lalu lintas. Tak hanya itu, para pemudik juga diimbau untuk beristirahat di pospam dan posyan jika merasa lelah dan mengantuk saat berkendara. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, arus mudik di Jalan Lintas Sumatera Kabupaten Merangin Provinsi Jambi terpantau kondusif. Sebanyak 80% pemudik yang melewati jalan ini berasal dari Pulau Jawa. Dan untuk menjaga keamanan serta mengantisipasi kecelakaan lalu lintas, Polres Merangin telah mendirikan 1 pos pelayanan dan 4 pos pemantauan. Arus mudik di Jalan Lintas Sumatera Kabupaten Merangin Provinsi Jambi terpantau aman dan lancar. Walau mengalami peningkatan volume kendaraan, namun tidak terjadi kemacetan lalu lintas. Berdasarkan pengamatan Polres Merangin, 80% kendaraan berasal dari Pulau Jawa yang menuju Sumatera Barat, Riau, dan Sumatera Utara. Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Merangin AKP Hadi mengatakan lalu lintas di Kabupaten Merangin masih terbilang landai, meski telah memasuki beberapa hari menjelang Idul Fitri. Untuk menjaga keamanan dan antisipasi kecelakaan lalu lintas, Polres Merangin telah mendirikan 1 pos pelayanan di Sungai Ula dan 4 pos pemantauan yang berada di Tabir, Pasar Bawah, Sungai Manau, dan di Pamenang, area perbatasan dengan Kabupaten Sarolangun. Dilaporkan Mas untuk arus lalu lintas khususnya di Kabupaten Merangin memang masih agak landai dan memang lalu lintas masih aman lancar. Kita ada 5 pos, terdiri dari 1 pos yan dan 4 pos pengamanan. Sementara itu, Bupati Merangin Muhammad Syukur mengatakan pihaknya terus menjalin komunikasi dengan Polres Merangin dan instansi lainnya untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan saat arus mudik dan arus balik. Syukur juga mengatakan terdapat daerah yang rawan terjadinya bencana longsor, sehingga Dinas PUPR menyiagakan alat berat. Sudah koordinasi dengan Forkomindan, masih di Polda kemarin kita sudah hadir, dengan sini sudah hadir semua. Jadi nanti ada tim terpadu yang untuk mengawasi arus mudik, arus balik. Yang perlu kita hati-hati ini mudah-mudahan kita berdoa mudah-mudahan tidak terjadi longsor, ini yang paling kita khawatirkan. Karena perkiraan sampai April itu curah hujan luar biasa. Para pemudik diimbau agar berhati-hati dan fokus saat berkendara, serta tidak boleh memaksakan terus berkendara saat mengalami kelelahan. Para pemudik dapat memanfaatkan pos pelayanan di Sungai Ula untuk beristirahat. M. Sobar, TVRI Jambi, melaporkan. Ya,
Ya, selanjutnya saudara, puncak arus mudik di Terminal Alam Barajo, Kota Jambi mulai terjadi sejak 4 hari lalu. Tercatat ada 130 bus yang keluar dari Terminal Alam Barajo Jambi dengan mengangkut 3.426 lebih penumpang. 3 hari menjelang Idul Fitri, puncak arus mudik mulai terjadi di Terminal Alam Barajo Jambi. Bahkan peningkatan penumpang telah terjadi sejak 4 hari lalu. Berdasarkan catatan pengawas Satpel Terminal Alam Barajo, ada 130 bus yang keluar dari Terminal Alam Barajo Jambi dengan mengangkut 3.426 lebih penumpang. Kepala Pengawas Satuan Pelaksana Terminal Alam Barajo Kota Jambi, Devredo mengatakan, keberangkatan penumpang didominasi menuju Pulau Jawa. Meski puncak arus mudik terjadi pada Rabu lalu dengan jumlah 1.000 penumpang, namun peningkatan penumpang diprediksi masih akan terjadi pada 1 hari menjelang Idul Fitri. Kelihatannya yang terpantau pada kemarin hari Rabu itu yang paling tinggi mencapai 1.006 orang. Mungkin sampai kapan Bang untuk arus mudik ini? Untuk arus mudik ini kita akan lihat 3 hari atau 2 hari sebelum hari H. Desfredo menambahkan, untuk memberikan keamanan dan kenyamanan bagi pemudik, pengawas Satpel Terminal Alam Barajo melakukan ramcek kendaraan dan memeriksa kesehatan pengemudi bus sebelum berangkat. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, 3 hari menjelang Idul Fitri, lonjakan penumpang terjadi di Bandara Muara Bungo. Tercatat jumlah penumpang di Bandara Muara Bungo sejak Rabu lalu sekitar 500 orang. 3 hari menjelang Idul Fitri, Bandara Muara Bungo mulai dipadati penumpang, baik yang datang maupun berangkat. Tercatat jumlah penumpang di Bandara Muara Bungo sejak Rabu hingga Jumat siang tadi sekitar 500 orang. Kepala Bandara Muara Bungo, Parel Tobing, mengatakan, sesuai prediksi, peningkatan jumlah penumpang mulai terjadi pada 5 hari menjelang Idul Fitri, dengan jumlah penerbangan 4 kali dalam 1 minggu. Untuk mengantisipasi lonjakan pemudik yang menggunakan moda transportasi udara, pihak Bandara Muara Bungo akan menambahkan jadwal waktu penerbangan pada hari Sabtu besok. Ya, kalau untuk sebelum Lebaran ini yang penumpang dari Muara Bungo sudah padat ya, sudah full kalau untuk yang ke Jakarta langsung. Karena banyak juga penumpang-penumpang yang dari Jakarta juga yang ke Bungo sudah full kita cek di Traveloka, jadi kita sendiri sudah standby untuk operasionalnya Bungo ini 6R, dan dia juga akan menambah frekuensi. Parel Tobing menambahkan, untuk memberikan keamanan dan kenyamanan kepada para pemudik, pihak Bandara Muara Bungo bekerja sama dengan TNI dan Polri untuk berjaga-jaga di bandara selama arus mudik dan balik Idul Fitri 1446 Hijriah. Mukriandi, TVRI Jambi melaporkan. Ya, selanjutnya saudara, arus mudik kedatangan jelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, aktivitas di Pelabuhan Roro mulai mengalami peningkatan. Namun, untuk arus mudik dari kota Kuala Tungkal menuju Batam dan sekitarnya tidak terjadi lonjakan. Arus mudik dari kota Batam mulai mengalami lonjakan, sementara keberangkatan dari Tungkal masih lengang dan sepi seperti terlihat di Pelabuhan Penyeberangan Roro Kuala Tungkal. Meningkatnya aktivitas Pelabuhan Roro terjadi sejak tanggal 23 Maret 2025 lalu. Koordinator Pelabuhan Roro, Abdi Iskandar, mengatakan kedatangan pemudik dari kota Batam sudah mulai ramai, baik dari segi penumpang maupun kendaraan. Namun untuk keberangkatan pemudik dari kota Kuala Tungkal masih tergolong sepi. Arus mudik hingga saat ini masih mendominasi kedatangan sejak tanggal 24 Maret lalu. Diberlakukannya pembatasan angkutan barang, angkutan yang diprioritaskan yakni mobil pribadi dan kendaraan angkutan sembako untuk kelancaran dan kenyamanan pemudik. Kami informasikan terkait dengan di Pelabuhan Penyeberangan Roro Kuala Tungkal tanggal 23 Maret 2025 sudah terjadi lonjakan yang datang dari Batam. Sampai hari ini terus terjadi lonjakan untuk kendaraan maupun penumpang. Untuk mengatasi lonjakan arus balik, Dinas Perhubungan Tanjung Jabung Barat melakukan koordinasi ke pihak agen untuk melakukan penambahan armada. Selain itu, dihimbau pemudik dapat mengurangi bawaan serta hanya membawa barang yang diperlukan, sehingga perjalanan aman dan lancar. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan.
Kabupaten Tanjung Jabung Timur siapkan 2 dermaga untuk arus mudik libur lebaran tahun 2025. 2 dermaga tersebut berada di Kecamatan Mendahara dan Nipah Panjang. Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur tengah menyiapkan 2 pelabuhan atau dermaga yang dapat digunakan untuk arus mudik lebaran tahun 2025. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Irwanto mengatakan 2 dermaga tersebut berada di Kecamatan Mendahara dan Nipah Panjang. Berdasarkan pengalaman pada tahun-tahun sebelumnya, 2 dermaga tersebut digunakan sebagai tempat penyeberangan orang dari satu wilayah ke wilayah lainnya, serta untuk tempat muat barang. Berdasarkan evaluasi di tiap tahunnya, setiap dermaga memiliki asal domisili pemudik, seperti di Pelabuhan Nipah Panjang, kerap kedatangan pemudik dari Pelabuhan Ancol Tanggorajo di Kota Jambi, dan pelabuhan yang berada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Guna kelancaran arus mudik lebaran, Dinas Perhubungan akan melakukan ramcek atau uji kelayakan kendaraan angkutan dan wisata di dermaga Kecamatan Nipah Panjang. Moda transportasi mudik itu akan dipastikan siap digunakan, baik dalam hal teknis, surat-surat kelengkapan kendaraan. Terkait dengan penyeberang orang, ada 2 pos, satu di Kecamatan Nipah Panjang, Kecamatan 1, selanjutnya di Kecamatan Mendahara. Itu untuk tujuan ada yang ke Mendahara Tengah, Mendahara Hulu, maupun ke kabupaten tetangga, Kecamatan Ilir atau Kabupaten Tanjung Barat. Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur berkomitmen untuk terus memantau aktivitas angkutan lebaran dan memastikan keselamatan penumpang. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya, Jasa Raharja membuka pos pelayanan kesehatan gratis di Terminal Alam Barajo, Kota Jambi. Informasinya usai jeda. Ya, saudara, terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Guna memberikan pelayanan yang optimal, nyaman, dan aman, serta menyenangkan, Jasa Raharja membuka pos pelayanan kesehatan gratis di Terminal Alam Barajo. Hal itu guna menjamin dan memastikan kondisi kesehatan baik untuk penyedia jasa angkutan mudik, petugas yang tengah berjaga, maupun para pemudik. Jasa Raharja Jambi membuka pos pelayanan kesehatan gratis di Terminal Alam Barajo untuk menjamin dan memastikan kondisi kesehatan baik untuk penyedia jasa angkutan mudik, petugas yang tengah berjaga maupun para pemudik. Salah seorang pegawai Jasa Raharja, Yuda, mengatakan pos pelayanan gratis tersebut menyediakan pemeriksaan tensi, gula darah, hipertensi, asam urat, dan tes urin. Selain itu juga untuk mengecek kandungan alkohol bagi para penyedia jasa agar dapat berkendara dengan aman terkendali. Yuda juga mengimbau bagi seluruh peserta mudik lebaran tahun 2025, mulai dari para penyedia jasa, para petugas maupun para penumpang untuk memperbanyak mengkonsumsi air putih dan menjaga pola makan yang sehat agar tetap dapat sehat untuk melakukan perjalanan mudik. Kita dari Jasa Raharja Kantor Wilayah Jambi, kita rutinitas kita setiap tahun, baik itu di PAM Idul Fitri, kita mengadakan pelayanan kesehatan gratis bagi awak penumpang, sopir, bahkan untuk petugas yang ada di Terminal Alam Barajo. Sementara itu, pelayanan gratis dari Jasa Raharja ini dibuka hingga 8 April mendatang. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Pada momentum arus mudik Hari Raya Idul Fitri tahun ini, 4 SPBU di Kabupaten Muaro Jambi membuka 24 jam pelayanan. Selain itu, untuk memastikan kebutuhan BBM, stok bahan bakar minyak juga ditambah. Untuk memastikan kebutuhan bahan bakar minyak tercukupi bagi pemudik, pada momen arus mudik Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, 4 SPBU dibuka selama 24 jam pelayanan di ruas jalan lintas timur Sumatera, khususnya di wilayah Kabupaten Muaro Jambi. Berdasarkan catatan Dinas Perindak Muaro Jambi, 2 SPBU berada di Jalan Lintas Timur Sumatera Jambi, kawasan Muaro Sebapo, dan di kilometer 13. Sementara 2 SPBU lainnya berada di Jalan Lintas Timur Sumatera Jambi Riau, tepatnya di kilometer 61 dan SPBU di kilometer 31. Peningkatan pengguna bahan bakar minyak telah terjadi sejak 3 pekan terakhir,
Seperti di SPBU di kilometer 13 yang biasanya hanya 7 ton kini meningkat menjadi 11-12 ton dalam sehari. Admin SPBU di kilometer 13 Restu Hidayat mengatakan, pada momen arus mudik lebaran tahun ini Pertamina juga menambah stok semua jenis BBM yang biasanya hanya 8 ton kini menjadi 16 ton. Di tempat kita SPBU kita ini udah disediakan, Bang. Misalnya kita pesan 8, kita tingkatkan 16 untuk jenis apa? Jenis bisa Pertamax, Pertalite, Solar dan Deslet. Paling Deslet 8 cuma. Selain memastikan ketersediaan BBM tercukupi dan membuka pelayanan selama 24 jam, SPBU juga menyediakan fasilitas tempat istirahat bagi para pemudik menuju kampung halaman. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Ya, selanjutnya Saudara, Bupati Sarolangun, Hurmin, melakukan sidak ke salah satu SPBU di Jalan Lintas Sumatera, Kabupaten Sarolangun. Sidak itu dilakukan untuk memastikan akurasi takaran dan ketersediaan pasokan BBM selama arus mudik dan arus balik Idul Fitri. Didampingi Wakil Bupati Geri Cisarwika, Bupati Sarolangun Hurmin melakukan sidak ke SPBU Desa Bernai, Kecamatan Sarolangun. Hurmin mengatakan, selain untuk memastikan ketersediaan BBM, sidak ini juga dilakukan untuk memastikan akurasi takaran BBM di SPBU sesuai standar mutu yang ditetapkan Dirjen Minyak dan Gas Bumi. Kepastian ini berdasarkan uji TERA yang dilakukan di mana volume BBM sesuai dengan alat ukur. Pengecekan pengujian akurasi pompa ukur BBM mencakup pemeriksaan kondisi fisik dispenser dan pengujian nozzle yang harus memenuhi syarat teknis. Dari hasil sidak dan pengujian yang dilakukan, tim penguji tidak menemukan alat tambahan yang dapat mempengaruhi takaran dan kualitas BBM. Kalau persiapan insya Allah aman, cuman memang dulu jadi bahan BBM dari kota-kota dan tinggal kendalanya cuman dalam angkutannya jarak tempuhnya insya Allah kalau di sini ini ada contoh nih kalau yang biasa ini pom bensin juga sudah lebih selektif kan dengan BBM yang kejadian selama ini kan makanya sampai dibentukkan dengan jadi Hurmin menambahkan, untuk menjamin kualitas BBM di SPBU, Dinas Kuperindak Kabupaten Sarolangun rutin melakukan pemeriksaan secara berkala. Di ruas jalan lintas Sumatera dalam wilayah Kabupaten Sarolangun, ada 5 SPBU yang siap melayani pemudik selama arus mudik dan balik Idul Fitri. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Ratusan personel Polresta Jambi disiagakan saat arus mudik dan balik lebaran tahun 2025. Hal ini dilakukan guna memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat yang tengah melakukan perjalanan mudik lebaran. Guna memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat yang tengah melakukan perjalanan mudik lebaran, ratusan personel Polresta Jambi disiagakan selama arus mudik dan balik lebaran tahun 2025. Kombes Pol Boy Siregar mengatakan, selain disiagakan di sejumlah pos pelayanan dan pengamanan, petugas kepolisian juga ditugaskan untuk melakukan patroli ke sejumlah pemukiman warga yang tengah melakukan perjalanan mudik lebaran. Kapolresta Jambi juga mengimbau kepada seluruh masyarakat yang akan mudik lebaran untuk melaporkan hal tersebut ke Ketua RT setempat guna mengantisipasi aksi kejahatan saat mudik lebaran. Ya, kembali juga seperti yang disampaikan, ya, kita polisi akan melaksanakan bersama Babin Kamtibmas, Babinsa, aparatur desa, Bapak RT dan semuanya kita kerjasama dititipkan segera kepada aparat desa dan kepolisian sehingga nanti kita akan mengecek ataupun tetap menjaga lingkungan bagi mereka yang akan melaksanakan mudik. Dengan antisipasi aksi kejahatan saat mudik lebaran, diharapkan masyarakat dapat melakukan perjalanan dengan lebih aman dan nyaman. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Ya, sementara itu Saudara, pemerintah Kabupaten Tebo meminta kepada para pemudik untuk tetap berhati-hati saat melintas di jalur lintas Sumatera. Pasalnya, masih banyak hewan yang berkeliaran, terutama pada saat sore hari. Pemerintah Kabupaten Tebo melalui Satuan Polisi Pamong Praja Tebo telah bersurat kepada pemilik ternak yang ada di Tebo agar tidak melepas liarkan ternaknya. Pasalnya, aktivitas lalu lintas jelang Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah akan meningkat, baik siang maupun malam hari. Kabid PPUD Satpol PP Kabupaten Tebo Muhammad Yani mengatakan, hal ini setiap tahunnya telah dilakukan oleh Satpol PP dan pemilik ternak sudah tahu konsekuensinya. Namun Muhammad Yani juga mengatakan masih ada pemilik ternak yang tidak mengindahkan imbauan dengan tetap melepaskan ternaknya. Muhammad Yani menambahkan melepas liarkan ternak dapat melanggar Perda nomor 8 tahun 2014 tentang ternak serta Perda nomor 3 tahun 2015 tentang ketertiban umum.
Sedangkan dalam perda tersebut, jika penegak perda menangkap ternak liar dengan ukuran besar berkaki 4 seperti sapi, kerbau, pemilik ternak akan didenda Rp500.000 per ekor. Sedangkan jika ternak kecil kaki 4 seperti kambing dan domba, Rp250.000 per ekor per malam. Kali itu 500.000 untuk ternak yang besar. Kalau kambing itu 250, itu untuk 1 hari. Pemerintah Kabupaten Tebo juga mengimbau kepada para pengendara baik roda 2 maupun 4 untuk tetap berhati-hati dan waspada hewan ternak yang berkeliaran di jalanan saat melintas di jalur lintas Sumatera. Intizam TVRI Jambi melaporkan. Bupati Muhammad Syukur mengingatkan pejabat di lingkup pemerintah Kabupaten Merangin untuk tidak menggunakan mobil dinas saat mudik. Selain untuk kedinasan, mobil dinas juga dapat digunakan untuk keperluan mendesak seperti mengantarkan warga ke rumah sakit. Pemerintah Kabupaten Tebo melalui Satuan Polisi Pamong Praja Tebo telah bersurat kepada pemilik ternak yang ada di Tebo agar tidak melepas liarkan ternaknya. Pasalnya, aktivitas lalu lintas jelang Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah akan meningkat, baik siang maupun malam hari. Kabid PPUD Satpol PP Kabupaten Tebo Muhammad Yani mengatakan, hal ini setiap tahunnya telah dilakukan oleh Satpol PP dan pemilik ternak sudah tahu konsekuensinya. Bupati Merangin Muhammad Syukur mengingatkan kepala OPD, camat, dan pejabat lain di bawahnya untuk tidak menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi, termasuk mudik dan mengunjungi keluarga saat lebaran. Kendaraan dinas di lingkup pemerintah Kabupaten Merangin hanya diperuntukkan untuk urusan kedinasan dan keperluan mendesak lainnya, seperti mengantarkan warga ke rumah sakit. Muhammad Syukur menekankan agar pejabat di lingkup pemerintah Kabupaten Merangin untuk mengikuti aturan tersebut. Ada stikernya itu, kan nggak mungkin bupati cek satu-satu ada di mana kan. Tapi kita sudah ingatkan bahwa mobil dinas itu diperuntukkan untuk dinas, untuk perjalanan dinasnya, untuk kegiatannya, membantu. Peruntukan sudah jelas. Makanya, kenapa dipasang stiker? Dipasang itu supaya Bapak bisa ngawasi. Kan tidak mungkin 24 kecamatan, 205 desa ini harus dicek satu-satu oleh Bupati dan Wakil Bupati. Sebelumnya, Bupati dan Wakil Bupati Merangin melakukan inspeksi dan memasang stiker pemerintah Kabupaten Merangin pada kendaraan dinas yang digunakan camat, kepala OPD, dan jajarannya. Dalam inspeksinya, Muhammad Syukur memerintahkan pejabat terkait atau pengguna mobil dinas agar segera membayar pajak kendaraan. Muhammad Sobar, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dalam segmen advertorial. Di antaranya Sekda Sudirman menerima audiensi Bawaslu Provinsi Jambi. Informasinya usai jeda. Anda masih menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Saudara, Sekda Provinsi Jambi Sudirman menerima audiensi Bawaslu Provinsi Jambi untuk membahas usulan adendum NPHD penggunaan anggaran Pilgub serentak tahun 2024. Bawaslu mengusulkan adanya penundaan pengembalian hibah yang sebelumnya dilakukan selambat-lambatnya 3 bulan menjadi 4 bulan. Sekda Provinsi Jambi Sudirman menerima audiensi Ketua Bawaslu Provinsi Jambi Wen Arifin di ruang rapat rumah dinas Sekda. Sudirman mengatakan, pertemuan ini dilakukan untuk membahas usulan adendum naskah perjanjian hibah daerah NPHD penggunaan anggaran Pilgub serentak tahun 2024. Bawaslu mengusulkan adanya penundaan pengembalian hibah yang sebelumnya dilakukan selambat-lambatnya 3 bulan, menjadi 4 bulan setelah ditetapkannya pasangan gubernur terpilih. Penundaan dilakukan karena adanya keputusan pelaksanaan PSU yang ditetapkan Mahkamah Konstitusi untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo. Pelaksanaan PSU akan berdampak pada pelaporan maupun pengembalian anggaran hibah untuk pengawasan Pilkada serentak tahun 2024. Ada usulan dari Bawaslu Provinsi Jambi untuk dilakukan adendum perjanjian hibah daerah ya, kaitannya dengan pelaksanaan Pilkada serentak Gubernur dan Wakil Gubernur. Inti yang diajukan oleh
Bawaslu Provinsi adalah kaitannya dengan pengembalian dana hibah yang minta ada penundaan untuk jangka waktu 1 bulan. Berdasarkan estimasi, pengembalian hibah anggaran Bawaslu mencapai 10 miliar lebih. Besar anggaran itu karena adanya efisiensi serta berkurangnya calon dari perkiraan semula. Ia berjumlah 4 paslon menjadi 2 paslon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Jambi. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Bupati Masuri sambut penerbangan perdana maskapai Wings Air ke Kabupaten Bungo. Selain dapat membuka peluang usaha, penerbangan perdana itu juga diharapkan dapat menjadi daya tarik investor ke Kabupaten Bungo. Maskapai Wings Air kembali membuka rute penerbangan Jambi Bungo, Jambi Kerinci, dan Jambi Padang, Sumatera Barat. Pendaratan perdana pesawat Wings Air di Bandara Udara Muara Bungo disambut Bupati Bungo Masuri dan Kepala Bandara Muara Bungo Faril Tobing. Masuri bersyukur dan mengapresiasi pendaratan perdana maskapai Wings Air di Bandara Muara Bungo. Meski sebelumnya telah melakukan penerbangan ke Kabupaten Bungo, pandemi COVID-19 yang terjadi beberapa tahun lalu membuat penerbangan Wings Air ke Bandara Muara Bungo dihentikan sementara waktu. Kehadiran maskapai Wings Air diharapkan akan memberikan multiple efek atau pengaruh yang luas terhadap pembangunan dan peningkatan ekonomi UMKM di Kabupaten Bungo. Sama hadir di Bandara Muara Bungo ini penerbangan perdana Wings Air dari Jambi Bungo, Bungo Kerinci, kemudian nanti Kerinci Bungo, Bungo Jambi, Jambi Padang. Nah, pertama kami tentu mengapresiasi Bandara dan juga Lion Group Wings Air yang telah membuka rute kembali di ke Muara Bungo ini, dan ini menjadi alternatif bagi masyarakat Kabupaten Bungo dan sekitarnya. Penerbangan perdana Wings Air dari Bandara Sultan Taham Jambi menuju Bandara Muara Bungo ini tiba sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Penerbangan perdana yang membawa 50 penumpang ini menggunakan pesawat ATR-72 berkapasitas 72 kursi kelas ekonomi. Mukriandi, TVRI Jambi melaporkan. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai P3 Provinsi Jambi, Muhammad Fadil Arif, minta seluruh kader untuk lebih solid. Partai P3 harus menjadi solusi dari seluruh permasalahan masyarakat di Provinsi Jambi. DPW Partai Persatuan Pembangunan P3 Provinsi Jambi melakukan musyawarah kerja wilayah atau Muskerwil tahun 2025. Kegiatan yang digelar di salah satu hotel dalam kota Jambi pada Kamis kemarin itu dihadiri PLT Ketua Umum DPP P3 Muhammad Mardiono. Pada Muskerwil tersebut, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai P3 Provinsi Jambi Muhammad Fadil Arif menekankan kekompakan dan kebersamaan kepada seluruh kader P3. Kekompakan dan kebersamaan akan memudahkan tercapainya tujuan dan target partai dalam masa yang akan datang. Partai P3 harus menjadi solusi dari seluruh permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat, sehingga kehadiran partai dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Tak hanya menggelorakan kebangkitan, Muhammad Fadil yang menjabat sebagai Bupati Batanghari juga menargetkan P3 menang pada pemilu 2029. Lebih solid lagi karena sudah menunjukkan hasil. Jadi arahan Pak Ketum bahwa persatuan, kesolidan akan membuat tujuan kita lebih mudah tercapai. Ini dengan lebih solid lagi, tujuannya akan lebih baik lagi ke depannya. Target kita mau memenangkan untuk tingkat Provinsi Jambi di 2029 ya. PLT Ketua Umum Partai P3 Muhammad Mardiono mengajak seluruh kader untuk menggelorakan kebangkitan. Mardiono juga berpesan kepada seluruh kader untuk menjaga kebersamaan dan kekompakan agar P3 dapat memperoleh suara terbanyak pada pemilu 2029. Saya sudah pesankan pada segenap seluruh jajaran kader Partai Persatuan Pembangunan di Provinsi Jambi, karena alhamdulillah pertama saya tentu menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya, juga penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh kader, khususnya kepada Ketua Wilayah, Sekretaris Wilayah, dan para pengurus PH di wilayah Provinsi Jambi yang telah berhasil pada pemilu 2024 yang lalu telah berhasil untuk menaikkan perolehan kursi suara di daerah. Musyawarah kerja wilayah ini dihadiri langsung oleh 11 Dewan Pimpinan Cabang dari setiap kabupaten kota. Hal ini untuk menyatukan persepsi dan misi P3 yang lebih solid di setiap daerah. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Faza Asidiki Arobi keluar sebagai juara 1 lomba dai cilik di TVRI Jambi. Informasi akan kami hadirkan usai jeda pada warna berikut ini. Tetaplah bersama kami di Jambi hari ini.
Saudara, Anda masih menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen Serba-Serbi Ramadan. Faza Asidiki Arobi keluar sebagai juara pertama Lomba Dai Cilik TVRI Stasiun Jambi. Peserta asal kota Jambi ini berhak mendapatkan uang pembinaan dari TVRI Jambi yang bekerja sama dengan Kanwil Kemenak Provinsi Jambi, Basnas, dan BSI Area Jambi. Usai babak penyisihan, Lomba Dai Cilik TVRI Stasiun Jambi memasuki babak final. Babak final yang dibuka dengan penampilan Hadroh Min 2 Tanjung Jabung Timur ini mempertemukan 5 finalis, yakni Kaiza Septiva Zalta dari Kabupaten Tebo, Muhammad Arkan Al-Qoris dari Kabupaten Batanghari, Aziza Zakia Rosyada dari Kota Jambi, Rafa Arya Virendra dari Kabupaten Batanghari, dan Faza Asidiki Arobi dari Kota Jambi. Di hadapan Dewan Juri, masing-masing peserta menunjukkan kemampuan dakwahnya untuk menjadi yang terbaik. Salah seorang Dewan Juri Lomba Dai Cilik, Ustadz Muhammad Thorik, mengaku terpukau dengan kemampuan yang ditunjukkan oleh masing-masing finalis. Di usianya yang masih belia, para finalis mampu menguasai materi dakwah yang disampaikan. Ustadz Muhammad Thorik menyampaikan rasa terima kasihnya kepada TVRI Stasiun Jambi yang telah memfasilitasi program dakwah bagi generasi muda Islami ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Lomba Dai Cilik 2025 TVRI Jambi alhamdulillah dapat terlaksana dengan baik, dan alhamdulillah juga kita sudah menghasilkan atau juara-juara yang sudah memang dengan kemampuan yang luar biasa. TVRI memang pada kesempatan ini walaupun perdana, namun ini adalah program yang luar biasa yang memang diharapkan selama ini kehadirannya. Dan dari penampilan peserta-peserta yang tampil sampai ke babak final dengan maksimal dan juga materi-materi yang disampaikan luar biasa. Kita berharap mudah-mudahan program ini tetap berlanjut dan lebih kedepannya lebih baik lagi dan lebih semangat lagi insya Allah. Salah seorang pendamping peserta, Robiul Awal Basri, mengatakan Lomba Dai Cilik di TVRI Stasiun Jambi memberikan dampak positif bagi generasi muda Jambi untuk mengembangkan potensi dan bakatnya dalam mensiarkan agama Islam melalui program dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, di tahun ini TVRI Jambi, TVRI punya kita sangat luar biasa mempunyai program Dai Cilik ini untuk pertama. Ya, mudah-mudahan untuk selanjutnya juga ini akan berjalan dengan baik. Harapan kita karena inilah ya yang diinginkan masyarakat untuk TVRI dan untuk masyarakat Provinsi Jambi. Lomba Dai Cilik TVRI Stasiun Jambi pada Ramadan 1446 Hijriah ini dimenangkan oleh Faza Asidiki Arobi asal Kota Jambi. Faza Asidiki Arobi berhak mendapatkan uang pembinaan dari TVRI Jambi yang bekerja sama dengan Kanwil Kemenak Provinsi Jambi, Basnas Provinsi Jambi, dan BSI Area Jambi. Yazid Santoso, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Cynthia Permana. Dan saya Ridho Pratama bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.